Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari drama yang berjudul The Distributors. Drama ini menceritakan kisah seorang pria yang siap menikah. Namun, ia mendapatkan teror melalui telepon. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan terdapat dua orang murid yang tengah dipukul oleh gurunya. Guru itu bernama Yubin, ia memergoki dua murid yang menyimpan sebuah video wanita di ponsel keduanya. Ia pun menghapus video tersebut. Ia mengatakan jika mereka berdua masih beruntung, karena yang memergoki adalah dirinya. Jika yang memergoki adalah guru lain, maka tamatlah riwayat murid itu. Dan apabila ia memergoki lagi mereka melakukan hal yang sama, maka mereka berdua akan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian salah satu dari murid yang bernama Jiho diperbolehkan kembali ke kelas. Kemudian saat perjalanan ke kelas sambil merasakan kesakitan, ia diamati oleh siswa perempuan. Ia juga bertemu dengan guru wanita, namun Jiho diam saja dan lebih memilih melanjutkan perjalanannya ke kelas. Kembali ke Yubin. Ternyata murid yang masih ditahan oleh Yubin adalah calon adik iparnya. Anak itu pun meminta Yubin untuk tidak menganggap ia sebagai murid, namun dianggap sebagai adik ipar. Ia juga meminta supaya Yubin tidak memberitahu kakaknya. Ia takut jika keluarganya tahu, ia akan dalam masalah besar. Ia mengatakan jika hal itu adalah ulah Jiho. Setelah itu, Yubin pun mencari tahu identitas dari Jiho. Namun dari data yang ia dapatkan, Jiho terlihat cukup baik. Dan tak lama setelah itu, Yubin mendapat telepon dari temannya yang bernama Sang Bum. Sang Bum mengetahui jika pacar Yubin saat ini tengah berada di luar negeri dan entah kapan akan kembali. Di sini Sang Bum mengajak Yubin untuk pergi ke klub, namun Yubin menolak karena ia takut ketahuan pergi ke klub. Karena, jika ia ketahuan, maka pernikahannya akan dibatalkan. Sang Bum terus membujuk Yubin dengan mengatakan jika pergi ke klub kali ini adalah yang terakhir sebelum Yubin menikah. Dengan berbagai pertimbangan, Yubin pun menyanggupi ajakan dari temannya ini. Saat ia berada di klub, tiba-tiba pacarnya ingin video call dengan Yubin. Yubin pun panik dan lari mencari minimarket untuk mengangkatnya, namun saat sampai di minimarket, panggilan itu telah diakhiri. Yubin pun berusaha menelpon balik, namun pacarnya tidak mengangkat telepon tersebut. Tak lama kemudian Jiho memberi pesan kepada Yubin dengan mengatakan, ia mendapatkan pelajaran yang sangat berarti di sekolah tadi siang, dan Jiho pun memberi voucher makanan kepada gurunya ini. Setelah itu, Yubin pun kembali ke klub. Saat membuka pintu klub, ia kaget karena di dalam ruangan terdapat dua orang perempuan. Ia pun bertanya siapa perempuan itu. Mereka menjawab jika mereka adalah tamu VIP. Kemudian mereka pun mabuk bersama. Hingga Yubin mabuk berat dan tak sadarkan diri dengan apa yang dilakukannya. Singkat cerita, Yubin pulang ke rumah dengan diantar wanita yang ia temui tadi di klub. Kemudian wanita itu melepas pakaian Yubin dan mengambil ponsel Yubin. Saat melihat wallpaper Yubin adalah fotonya dengan sang pacar dan mengetahui jika Yubin telah memiliki pacar. Namun mereka tidak peduli dan langsung merekam Yubin dengan tanpa busana. Saat bangun tidur, Yubin kaget karena ia tidak menggunakan pakaian, bahkan ia melihat ada dalaman wanita di rumahnya. Ponsel miliknya juga tidak ada. Saat ia pergi ke kamar mandi, ia melihat ada tulisan dengan menggunakan lipstik. Dan tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Ternyata, pacar Yubin pulang dan mengunjunginya. Yubin pun panik dan berusaha membereskan semuanya. Pacarnya yang merasa Yubin lama dan tidak segera membukakan pintu pun langsung masuk lewat pintu belakang. Yubin pun berusaha bersikap biasa, ia juga menanyakan mengapa pacarnya tidak mengabarinya terlebih dahulu. Namun pacarnya mengatakan jika ia selalu mencoba menghubungi Yubin dan tidak pernah direspon. Yubin mengaku jika ponselnya hilang. Di sini, pacar Yubin pun mencurigai Yubin tengah selingkuh. Setelah itu, Yubin pun pergi menemui Sang Bum dan menanyakan kejadian semalam. Namun Sang Bum justru bertanya balik kepada Yubin, karena semalam, Yubin tiba-tiba menghilang. Yubin mengatakan jika wanita yang ia temui tadi malam memaksa untuk mengantarnya pulang, ia yakin jika ponselnya diambil oleh wanita itu.
Sang Bum mencoba membantu memulihkan data ponselnya Yubin dari jauh, namun sayangnya gagal. Ia melihat jika Sang Bum memiliki mobil baru. Ia merasa heran karena Sang Bum masih memiliki hutang, namun ia bisa membeli mobil. Sang Bum pun menduga-duga jika wanita yang tadi malam menemui Yubin adalah suruhan dari orang tua pacar Yubin. Karena ayah Yubin tidak begitu menyukai Yubin yang berasal dari keluarga miskin. Setelah itu Yubin pun pergi bertemu dengan keluarga pacar. Di pertemuan ini terlihat sangat kaku. Sang ayah pacar juga tidak banyak bicara kepada Yubin. Tiba-tiba Yubin mendapat panggilan beruntun dari nomor yang tidak ia kenal. Karena merasa terganggu, ayah pacar Yubin pun mempersilahkan Yubin mengangkat teleponnya. Di sini, penelpon meminta Yubin untuk pergi ke kamar mandi. Ia mengaku jika atasannya yang menelpon dan meminta izin pergi ke kamar mandi. Ia pun diantar oleh adik iparnya. Saat di toilet, ponselnya pun kembali berdering. Orang itu meminta Yubin untuk menyiapkan uang sebanyak 33 juta won. Orang itu mengaku jika ia adalah orang yang paling dekat dengan Yubin. Jika Yubin membawa-bawa polisi, maka ia akan membeberkan rahasia Yubin. Dan telepon pun dimatikan. Setelah itu, ia mendapat pesan sebuah video, di mana Yubin yang tidak sadarkan diri dengan tanpa busana. Yubin pun menjadi panik. Di malam harinya, ia pun pergi menemui Sang Bum dan menceritakan semuanya. Ia juga merasa heran, mengapa bisa ia menjadi sasaran kejahatan. Padahal, ia bukan orang kaya. Sang Bum pun mengatakan jika itu bisa jadi ulah seseorang yang telah lama mengikuti Yubin. Mendengar perkataan Sung Bim, Yubin pun menjadi teringat di mana 7 tahun yang lalu, Sang Bum dan Yubin harus membayar kompensasi kepada seseorang yang bernama Gayong, di mana Yubin harus membayar 30 juta dan Sang Bum membayar 3 juta. Selain itu Gayong pernah berniat ingin balas dendam kepada Yubin. Gayong ingin Yubin merasakan apa yang ia rasakan. Dan Gayong balas dendam sekarang, karena Yubin akan menikah. Dan di keesokan harinya, Yubin dan Sang Bum berpencar untuk mencari Gayong. Setelah itu, Yubin pergi dengan pacarnya untuk mencoba baju pengantin. Namun, Yubin tidak fokus karena ia masih teringat akan masalahnya. Tiba-tiba, pacar Yubin mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Yubin pun mulai panik. Yubin mengatakan kepada pacarnya untuk tidak mengangkat telepon tersebut, karena menurut Yubin, panggilan itu pasti panggilan dari orang iseng. Namun pacarnya justru mengangkat telepon itu. Si penelpon meminta pacar Yubin untuk menaruh barang di belakang villa. Pacar Yubin bingung karena tidak tahu apa-apa. Namun Yubin mengerti jika panggilan itu pasti ada kaitannya dengan panggilan sebelumnya, di mana sebelum itu meminta uang sebesar 33 juta won dan alamatnya ditaruh di belakang villa. Di kemudian hari, Sang Bum pun menaruh uang 33 juta di tempat sampah belakang villa. Setelah menaruh uang tersebut, Sang Bum dan Yubin pun memantau dari CCTV, bahkan Yubin telah menyiapkan pistol gas. Namun tiba-tiba, Yubin dikagetkan dengan kedatangan Jiho, yang kebetulan, Jiho juga tinggal di daerah tersebut. Setelah sekian lama menunggu, Yubin dan Sang Bum pun melihat seseorang yang hendak mengambil sampah, mereka berdua pun langsung berlari mendekat. Namun, saat mengambil uang itu, uangnya telah berubah menjadi tumpukan kertas. Entah kemana uang aslinya, mereka pun menjadi semakin bingung. Dan dari kejauhan, terdapat seseorang yang tengah merekam kejadian itu secara diam-diam. Setelah itu, Yubin dan Sang Bum pun mengecek CCTV. Sang Bum kini curiga dengan Jiho karena ia tiba-tiba menyapa mereka di mobil. Namun Yubin mengelak dan mengatakan jika Jiho adalah murid yang pandai di sekolah. Yubin justru curiga dengan Sang Bum, karena akhir-akhir ini Sang Bum tidak lagi meminjam uang. Sang Bum yang mendengar hal itu pun menjadi kesal dan menyuruh Yubin untuk memeriksa semuanya. Namun, jika Yubin benar memeriksanya, maka ia tidak ingin menemui Yubin lagi. Yubin pun menjadi serba salah. Dan tak lama kemudian, Yubin ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Penelpon itu kembali meminta uang 33 juta won dan menyuruh Yubin untuk mentransfer menggunakan Bitcoin. Di sini, Yubin meminta untuk bertemu dan ingin memastikan jika orang itu adalah Gayong. Namun panggilan itu langsung dimatikan. Di keesokan harinya, Yubin menjadi tidak fokus saat mengajar. Ia teringat akan kejadian dahulu dengan Gayong, di mana dahulu ia tidak sengaja menyebarkan video Gayong yang berada di komputer Gayong yang tengah rusak. Di mana komputer Gayong tengah diperbaiki oleh Sang Bum. Gayong pun marah besar kepada Yubin karena telah menyebarkan videonya.
Yubim pun meminta maaf dan telah menghubungi website yang menyebar video itu untuk menghapusnya. Yubim pun memberikan uang kepada Gayong sebagai bentuk permintaan maafnya karena ia telah lalai. Namun Gayong pun marah besar. Gayong mengatakan jika uang tidak akan menghapus rasa malu yang telah ia alami. Yubim pun ikut kesal dan menanyakan apa yang sebenarnya Gayong mau darinya. Gayong mengatakan jika ia berniat untuk balas dendam kepada Yubim dan Sangbum karena telah membuat hidupnya hancur. Yubim mendapat telepon dari Sangbum yang mengatakan telah menemukan keberadaan Gayong. Mendengar hal itu, Yubim pun langsung menemui Sangbum yang berada di pemakaman. Sangbum menunjuk Gayong dan Yubim pergi mendekati Gayong. Yubim pun menceritakan semuanya kepada Gayong. Gayong justru heran kepada Yubim, mengapa Yubim mencurigainya. Yubim mengatakan jika uang 33 juta itu yang mengetahui hanya mereka bertiga. Serta Gayong pun memiliki motif untuk balas dendam. Gayong pun menjawab jika ia sebenarnya ingin balas dendam. Namun, setelah dipikir-pikir, hal itu tidak ada gunanya. Sekalipun Yubim mati, hal itu tidak akan merubah bahwa videonya telah tersebar. Setelah itu Yubim pun berniat untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang ia alami. Sedangkan di sisi lain pacar Yubim pergi ke operator seluler dan menanyakan nomor yang tidak ia kenal itu. Namun, pihak operator tidak dapat membantunya karena hal itu adalah privasi. Setelah itu pacar Yubim pun bertemu dengan temannya dan menceritakan jika ia curiga Yubim selingkuh. Temannya ini meminta untuk positive thinking kepada Yubim. Di sisi lain, Jihu tengah galau karena ia kepikiran, tadi siang ditanyai oleh guru wanita, yang mendapat informasi jika terdapat suatu kejadian di ruang arsip bersama Yubim. Guru wanita itu menduga pasti hubungannya dengan ponsel. Dan tiba-tiba, Jihu mendapat pesan yang meminta Jihu untuk segera membalas. Jika tidak, maka bom akan meledak. Jihu hanya bisa termenung melihat isi pesan itu. Di pagi harinya, Yubim pun menjadi telat ke sekolah karena kepikiran dengan masalahnya. Saat perjalanan ke kelas ia bertemu dengan seorang guru wanita. Sedangkan Jihu, sikapnya pun menjadi semakin aneh. Saat di kelas, Jihu merasa stres sampai-sampai ia menangis. Jihu pun keluar kelas, ia pergi ke perpustakaan. Sedangkan Yubim yang tengah ngobrol dengan guru wanita tengah membicarakan Jihu. Di sini, guru wanita itu mengetahui jika Yubim melepas Jihu yang ketahuan menyimpan video wanita dewasa di ponselnya. Yubim mengetahui jika hal itu salah. Namun, ia tidak mau merusak masa depan Jihu. Guru wanita itu mengatakan jika Yubim melakukan hal itu, sama saja menutupi suatu kejahatan dan menormalkan suatu kejahatan. Tak lama, mereka mendengar teriakan murid-muridnya. Ternyata mereka melihat Jihu terjatuh dari lantai atas. Setelah itu, Jihun dibawa ke rumah sakit. Yubim pun menunggu Jihu di rumah sakit. Kemudian Yubim mendapat panggilan dari polisi. Karena hari itu, Yubim mendapat panggilan kembali dari si peneror. Saat itu Yubim pun bertemu dengan polisi. Dan benar saja, Yubim mendapat telepon, kemudian Yubim mengangkatnya. Si penelpon mengatakan jika permainan telah berakhir. Dan mengatakan bagaimana rasanya berada di posisi itu. Dan langsung mematikan panggilan itu. Polisi pun berhasil menemukan lokasi si penelpon. Namun, lokasinya berpindah-pindah. Polisi pun yakin jika si penelpon pasti tengah membuat suatu rencana kepada Yubim. Sementara di sisi lain, ayah pacar Yubim menemukan sesuatu di lokernya. Pacar Yubim juga mendapatkan sebuah kiriman dari seseorang yang tidak ia kenali. Saat pacar Yubim membuka isi paket itu, ternyata isinya sebuah memori. Ia pun langsung membukanya. Yang ternyata isinya adalah video Yubim yang tidak memakai pakaian dan tidak sadarkan diri. Sedangkan Yubim yang tengah berada di sekolah, tiba-tiba dijemput oleh suruhan ayah pacarnya dan membawa pergi dengan paksa. Sang adik yang melihat jika Yubim dibawa pergi pun langsung menghubungi kakaknya. Saat di perjalanan, ponsel Yubim disita oleh orang suruhan itu. Karena merasa aneh, ia pun berusaha kabur. Namun sayang, ia kepergok ayah pacarnya. Di sini, ayah pacar Yubim marah kepada Yubim. Karena kini ia tahu, jika Yubim selingkuh sampai ada sebuah video Yubim yang tidak menggunakan pakaian tersebar luas. Si ayah tidak terima karena Yubim akan menikah dengan anaknya. Kemudian pacar Yubim menelpon ayahnya dan meminta untuk melepaskan Yubim. Karena ia sudah memutuskan untuk memutus hubungan dengan Yubim dan akan pergi lagi ke luar negeri. Setelah itu, Yubim pergi ke rumah Sangbum dan menanyakan terkait videonya.
Yubim meminta bantuan Sang Bum untuk mencari tahu apakah videonya sudah tersebar di internet atau belum. Sang Bum pun mengatakan, jika video yang sudah masuk di internet maka akan sulit ditangani. Kecuali Yubim lapor ke polisi. Namun Yubim enggan, karena menurutnya akan sia-sia. Yubim meminta bantuan Sang Bum untuk mencari tahu pelaku penyebaran videonya. Di keesokan harinya, Yubim pun mengundurkan diri dari sekolah. Ia bertemu dengan guru wanita. Guru wanita itu mengatakan, jika Yubim mengundurkan diri, justru terlihat jika Yubim tidak tanggung jawab dengan kasus Jiho. Guru wanita itu mengatakan jika sebelum Jiho jatuh, ia mendapat pesan otomatis di ponselnya yang mengatakan jika ingin menjadi sutradara. Tiba-tiba, Yubim mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia pun langsung pergi ke toilet dan mengangkat panggilan itu. Si penelpon mengatakan, jika neraka Yubim baru saja dimulai. Dan si penelpon mematikan panggilannya. Saat itu ia melihat selebaran terkait wanita yang dulu pernah mengantarnya pulang. Ia pun langsung mencari tahu keberadaannya. Yubim pun akhirnya menemukan wanita itu dan mengejarnya. Di sini, Yubim mengatakan pun menjelaskan kejadian bulan lalu di klub. Dan dua wanita itu pun mengingat Yubim. Wanita itu pun mengatakan jika mereka tidak melakukan apapun kepada Yubim. Mereka hanya merekam Yubim karena diminta oleh seseorang yang bernama Heko. Yang mana ia adalah teman Yubim, yaitu Sang Bum. Mendengar hal itu, Yubim pun marah besar dan pergi menemui Sang Bum. Ia pun langsung menghajar Sang Bum dan ingin mengubur hidup-hidup kepada Sang Bum. Sang Bum yang tidak bisa berkutik pun mengaku jika ia memang meminta wanita itu untuk merekam Yubim, namun ia tidak meminta untuk menyebarkannya. Keesokan harinya, Yubim pun pergi ke profesional untuk mengecek ponselnya. Setelah dicek, ternyata ponselnya diretas oleh Jiho, yang mana pada saat itu mengirimkan voucher makanan. Di sini, ia masih kepikiran dengan pelaku yang menerornya. Saat ini Jiho tengah berada di rumah sakit, namun Yubim masih mendapat teror. Yubim pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Jiho. Yubim berbicara dengan ibunya Jiho. Ia meminta izin kepada ibunya Jiho untuk mengecek ponselnya Jiho. Namun menurut ibunya Jiho, ponselnya tidak ditemukan di rumah maupun di sekolah. Yang ibunya ketahui, jika Jiho sering mendapat pesan dari seseorang. Ibunya Jiho merasa jika Jiho menyembunyikan sesuatu. Yubim pun bertanya, apakah ada orang lain lagi yang mencari ponselnya Jiho? Setelah mendapat jawabannya, Yubim pun pergi. Di sini Yubim kembali mengaktifkan ponselnya yang masih diretas. Ia sengaja ingin memancing pelaku utamanya. Kemudian Yubim menghubungi polisi menggunakan telepon umum, ia ingin meminta bantuan polisi. Yubim pun pergi ke sekolah dan menelpon guru wanita yang dikirimi Jiho sebuah pesan. Yubim mengatakan jika ia telah menemukan ponsel Jiho. Tapi omongan Yubim ini hanyalah skenario. Mereka bekerja sama dengan Sang Bum juga. Karena ponselnya masih diretas, Yubim yakin jika pelaku pasti mengetahui apa yang Yubim bicarakan. Di malam harinya, ada seseorang yang datang ke sekolah untuk mengambil ponsel Jiho sesuai dengan petunjuk percakapan Yubim dengan guru wanita. Namun orang itu tidak menemukan apa-apa. Sampai Yubim datang dan menunjukkan ponsel. Menurut ibunya Jiho, orang itu yang mencari ponsel Jiho, bahkan orang itu yang menyuruh komplotannya untuk membuli Jiho. Ibunya Jiho sampai tidak habis pikir, mengapa orang itu begitu jahat. Dan ternyata, orang itu adalah adik mantan pacarnya. Orang yang menyebar video Yubim adalah dirinya, bahkan yang memberitahu kakak dan ayahnya terkait video Yubim juga dirinya. Ia juga mengatakan jika ialah yang menyuruh Jiho untuk meretas ponsel Yubim, karena menurutnya, Jiho adalah budak yang sangat menyenangkan baginya. Ia tidak menyukai Jiho, karena Jiho selalu diandalkan oleh guru-guru di sekolah karena kepintarannya dan karena Jiho akan masuk ke Universitas Seoul. Makanya, perlahan-lahan, ia membuat hidup Jiho hancur. Setelah itu sang adik membuat siaran langsung, ia mengatakan jika ia tidak ada bedanya dengan Yubim. Karena dahulu Yubim juga menyebarkan video milik Gayong. Sang adik mengatakan ingin menghukum gurunya. Ia langsung menghajar Yubim, hingga Yubim kewalahan. Sedangkan guru wanita mendapat paket dari Jiho yang isinya adalah ponsel Jiho. Kembali ke sekolah, Yubim yang sudah jatuh karena dihajar oleh sang adik mantan pacar. Ia merasa senang karena Yubim tidak akan bisa melawannya, ia pun langsung mengambil ponsel itu. Di sini, Yubim mengatakan jika ponsel itu bukan milik Jiho. Tak lama, ponsel itu berbunyi,
Dan itu panggilan dari Sang Bum yang sejak tadi bersama polisi dan tengah mengamati dari kejauhan. Karena ruangan itu memiliki CCTV. Singkat cerita, setelah penangkapan, kondisi sekolah menjadi lebih tenang. Dan berita terkait Jiho yang menjadi korban pun langsung tersebar. Di sisi lain, Yubin mengunjungi adik mantan pacar di tahanan. Namun, ia terlihat biasa saja, bahkan tidak merasa bersalah. Sang adik justru mengatakan jika ia akan segera bebas. Karena orang tuanya pasti menyewa pengacara untuk membebaskannya. Selain itu, ia merasa jika ia tidak berniat untuk membunuh Jiho. Sang adik meminta Yubin untuk mengatakan kepada Jiho untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Yubin hanya terdiam mendengar perkataan sang adik. Karena perkataan itu sama persis dengannya saat dulu menjadi pelaku penyebaran video milik Gayong. Dan, film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan video lainnya.